Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sawa ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usul ila ruhi musammir muallif kitab Lubabul Hadis al-Imam As-Suyuti As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Petarungan Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tubuh Ireng Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah, wa bi barakati majlis ilmi wa barakati Imam Suyuti rahimahullah. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kang menapa-menapa. Biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, para hadirin ingkang kula hormati, jamaah pengajian kitab Lubabul Hadis, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mengikuti melalui online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, nikmah, syafaah, syahadah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi taala. Para hadirin kang minulya, halaman 16 bab ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u utawi bab nerang bab kaping 7 iku fi fadilatis siwaki ing dalem nerangaken keutamaane siwak.
Qala dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaatani utawi rong rakaat salat bisiwakin kelawan nganggo siwak kelawan siwaan iku khairun luwe apik luwe bagus min sab'ina rakaatan saking 70 rakaat di ghairi siwakin kelawan tanpa siwaan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasawwaku siwa ana sira kabeh fa inna siwaka mongko satemene siwak iku matharatun nyucekno lil fahmi marang cangkem wal maradhatun lan ridho nekakno ridho li rabbi saking Gusti Allah. Niki dua hadis mawon waktu wis dalu. Para hadirin ingkang minulya niki tentang keutamaan siwak ya. Walaupun kita jarang siwaan. Jujur sing ngomong jarang siwaan. Siwaan ono ya. Ya, siwak saiki kita lihat ya. Termasuk kula panjenengan iki sampun jarang nganggo siwak, tapi kitabe nerangno tentang siwak kedah dijelasaken. Walaupun jarang melakukan sunnah ini, barangkali panjenengan sing ngrungokno saged nglampahi. Jeneng ilmu kudu diterangno. Di situ hadis pertama qala nabiyyu rakaatani bisiwakin khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwakin. Jadi Kanjeng Nabi dawuh nggih bahwa 2 rakaat salat ya itu dengan menggunakan siwak lebih bagus dari 70 rakaat salat tanpa siwak. Ya. Ini hadis ini di kalangan ulama beda pendapat. Status hadisnya ana sing ngarani dhaif, lemah, ana sing ngarani maudhu, palsu, ana sing ngarani hasan apik, ana sing ngarani ya tidak sahih ya, tidak sahih laisa bisahihi, tidak sahih sama sekali, terserah. Itu pendapat berbeda dari para ulama. Sing jelas paling titik itu dhaif lemah. Nah, di kalangan ulama hadis khususipun pengarang kitab niki Imam As-Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Mesir niku dawuh meskipun hadis dhaif ya, ada hadis dhaif itu bisa dilakukan untuk fadhail a'mal, keutamaan amal, untuk semangat beramal niku boleh menggunakan hadis dhaif. Nah, di situ biasanya tidak ada perawi, tidak ada sanad. Ya, saya jelaskan menurut keterangan guru-guru kita di pesantren dulu, hadis niki adalah riwayat saking sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu an ingkang wafat tahun 652 Masehi di Damaskus. Hadis niki riwayat banyak ulama hadis dengan redaksi berbeda tapi intinya sama. Hadis niki riwayat sahabat Abu Darda niku diriwayatkan oleh ulama Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Nesebur Iran ya. Di Baghdad niku sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad, Imam Ad-Daraqutni. Lah beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, statusnya bagus ya, di atas hadis dhaif, di bawah hadis sahih, tengah-tengah hadis hasan. Juga riwayat dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur Iran dalam kitab As-Sunnanul Kubra. Wonten malih dalam kitab yang lain termasuk dari ulama Hambali Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus.
dalam kitab beliau, kitab yang jarang dikenal dari kitab beliau, yaitu kitab Al-Manarul Munif, ya, jarang yang tahu Al-Manarul Munif. Juga dari Imam Al-Ajluni rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1794 Masehi, ya, di Suriah, dalam kitab Kasful Khofa, ya, jarang juga dikenal kitab niki, kitab Kasful Khofa wa Mazilul Albas. Juga wonten dalam kitab Musnad Imam Ibnu Abi Haisamah, Imam Ibnu Abi Usamah rahimahullah, yang wafat tahun 895 Masehi, nggih, ten Baghdad, kitab Al-Musnad, wonten Musnad Ibnu Abi Usamah rahimahullah. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musuli rahimahullah, sing wafat tahun 919 Masehi di Mosul, Iran, dalam kitab Musnad Abu Ya'la, nggih wonten. Nggih. Juga tercatat yang lebih baik itu dalam kitabnya Imam Al-Hakim rahimahullah, sing wafat tahun 1012 Masehi di Nesebur, Iran, dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Ya, niku juga wonten. Malah dari riwayat Imam Al-Hakim itu jalurnya bukan dari sahabat Abu Darda, tapi beliau mengatakan hadis ini marfu'an sampai pada Kanjeng Nabi dengan riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha ingkang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Jadi ada dua jalur. Satunya jalur sahabat Abu Darda Al-Ansari, satunya ada jalur Ibu Aisyah radhiyallahu anha, nggih. Wonten malih kata Pak asalnya gelem belajar, ya. Jadi lek wong ngarani kitab ini kitab hadis-hadis palsu, hadis maudhu, niku keliru besar. Masalahnya dilihat tidak ada sanad perawi. Tapi kalau dia mau belajar golei tentang sanad rawi hadis niki banyak, ya. Termasuk wonten dalam kitab riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullah, sing wafat tahun 1115 Masehi di Iran, dalam kitab Musnad Ad-Dailami. Nah, dari riwayat Imam Ad-Dailami ini itu jalur riwayat sahabat Abu Hurairah. Loh, ya. Jadi lek Imam Ad-Daraqutni jalur dari sahabat Abu Darda Al-Ansari. Lek Imam Al-Hakim itu jalur dari riwayat Ibu Aisyah. Lek Imam Ad-Dailami niku jalur dari sahabat Abu Hurairah ingkang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Ini masih satu redaksi. Kalau melihat hadis lain, redaksinya beda, cuma intinya sama, ya. Itu banyak yang merawikan, termasuk dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah rahimahullah, sing wafat tahun 923 Masehi di Nesebur, Iran. Bahkan ada juga ulama yang mencantumkan hadis niki di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, sing wafat tahun 815 Masehi di Baghdad, ada dalam kitab Musnad Imam Hambali. Termasuk riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Al-Humaidi, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Ibnu Ishaq, dan banyak yang lainnya gak terhitung. Termasuk Imam Abu Nuaim, ya, termasuk Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, banyak dan lain-lain. Jadi sebagai santri, Pak, kita harus bisa membantah lek ana wong ngarani hadis iki hadis palsu. Kalau mereka mengatakan hadis dhaif, masih kita terima
Kenapa? Sebab ulama beda pendapat. Tapi kalau kita memakai kesepakatan dari ulama hadis, terutama diterangkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, meskipun itu hadis dhaif, tapi kalau banyak jalur riwayat ya atau syawahid yang menguatkan terhadap hadis itu, maka hadis dhaif naik derajatnya, status menjadi hadis hasan. Coba tadi saya sebutkan berapa itu? Piro mau saya sebut nawang? Kuwatah. Berarti syawahidnya, penguatnya banyak. Nah, kalau syawahidnya banyak, meskipun dia mengatakan hadis palsu, tidak mungkin, sebab perawinya banyak. Paham gitu? Lek ono wong aran hadis palsu ndak mungkin sebab perawinya banyak. Lek dhaif kita terima monggo, tapi banyak jalur penguat dari ulama lain, dari sahabat yang lain, maka naik, saya ulangi, hadis dhaif itu naik menjadi hadis napa? Hasan. Nah, kalau sudah jadi hadis hasan itu bisa diamalkan ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang bahas siwak nih. Siwak niku napa sih? Siwak niku napa? Siwak niku batang pohon atau ranting dahan ya, dari pohon. Ya, dari pohon atau dikenal dengan miswak ya. Miswak ya. Miswak atau siwak itu alat untuk apa? Membersihkan gigi dan menghilangkan kotoran gigi, yaitu siwak atau miswak. Alatnya apa? Ya. Kalau sampeyan melakukan siwaan itu tasawwuk. Ya. Tasawwuk itu perbuatan menggunakan siwak, menggunakan dahan ranting pohon. Tapi Kanjeng Nabi itu siwaknya itu dari siwak yang paling bagus. Itu namanya siwak pohon arok. Pohon arok ini adanya di Afrika. Paling bagus siwak pohon arok. Apakah harus pohon arok? Tidak. Nanti saya jelaskan. Jadi siwak itu alatnya, Pak. Ya, siwak. Jadi kita pakai alat siwak, kemudian kita menggunakan namanya tasawwuk. Ya. Ayo tasawwuk gunakno siwak. Ya. Siwak itu batang pohon, dahan pohon atau ranting pohon yang dipakai membersihkan gigi dan mulut. Ya. Niki. Jadi siwak itu banyak macamnya nanti. Ya. Artinya semua dahan, ranting atau batang pohon boleh untuk siwaan, boleh, ya, boleh untuk siwaan. Itu harus memenuhi, ya, harus memenuhi syarat. Jadi ranting pohon, dahan pohon, batang pohon itu bisa menjadi siwak itu memenuhi beberapa syarat. Ya, jadi nggak semua. Contoh sampai misalnya nyuklek batangnya dahane pencit, digawe siwaan rusak sampean atosnya. Yo gak sembarang. Ono syaratnya siji apa syaratnya lembut. Jadi syaratnya lembut. Ya. Ojo kayu sembarang, kayu kamper digawe siwaan sampean. Kayu klopo. Ya. Iki siwaan ta. Ya, jadi berserat, sifatnya itu lembab, ya, lembab basah, ya. Itu jadi ada beberapa syarat. Contoh yang paling sering digunakan zaman sahabat yang sering itu menggunakan pelepah kurma. Pelepah kurma yang gandoli buah itu loh. Itu pernah digunakan sahabat sebagai siwak. Juga di daerah dulu, di Arab dulu zaman salaf itu di luar Hijaz itu sering juga pakai dahannya pohon zaitun.
Sampai misalnya di pohon zaitun, ya njaluk tonggoe, cuklekan itu, sakmene lho, amene. Buat siwak bisa. Pohon zaitun atau pohon tin, ya itu bisa dibuat siwak, ya pelepah kurma, pohon zaitun dan sebagainya. Nah, contoh mengapa siwak itu tidak harus pohon arok? Mengapa siwak tidak harus pohon arok? Ya, sebab di daerah masing-masing itu beda-beda. Contoh ya, sampai kalau di Afrika, ya, sampai kalau di Afrika itu tidak pakai pohon arok, ya, itu pakai pohon limun, pohon jeruk limun, jeruk sembarangan, ngono rine men guys siwak. Ya itu bisa di Afrika sana pakai pohon limun, ya. Lenang Amerika kulit hitam dulu, ya itu tidak pakai pohon arok, ya. Itu pakai akar pohon sena namanya, pohon sena, macam-macam. Di India itu dari pohon mimbau, apa? Yang Jawa itu mimbau, ya. Itu dibuat untuk siwak, ya sana. Jadi siwak itu kita tegaskan bukan bentuk, bukan apa cara untuk itu model dan ranting, ya yang bisa dipakai untuk membersihkan gigi dan mulut, itu siwak atau miswak, ya. Atau miswak. Lo sampai di India, Pakistan, sebagian Vietnam itu bukan siwak, namanya datan. Macam-macam, ya, datan. Jadi cuma siwak yang dipakai Nabi, ya, itu jenis pohon arok, ya. Arok itu ada di Afrika. Jadi impor dari Afrika. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ana istilah siwak, ana istilah miswak, ono istilah datan. Miswak itu biasanya istilah dipakai orang Afrika, termasuk orang-orang Nigeria, orang-orang Tanzania itu dengan istilah miswak, ya. Miswak sama, cuma beda istilah. Lah, memang sampai beli nanti di Ampel dimanapun, ya itu rata-rata kayu arok itu beraroma. Nah sampai dilet itu ya, ono rasane manis-manis kecut ya. Itu pohon arok. Sedangkan ya merek-merek yang sekarang bagus yang saya ketahui itu beberapa merek yang terkenal. Ya, biasanya pakai para kiai-kiai habaib itu. Jadi kita bicara merek lah, gampang. Napa mereknya? Merek Al Khair. Bagus itu. Merek Al Fazal. Ya bagus, atau merek premiumnya. Jadi Al Khair ono standar, premium ono sing dilarang maneh. Jadi macam-macam namanya merek siwak. Yang paling bagus lagi ya Al Amirah Al Khair premium. Wah itu situ iso 500.000 sampean. Soalnya paling bagus, ya paling bagus. Yo api-api lah, wong kidal nempel kok api kan. Standar nang Ampel Mal Ibrahim wis 5.000-an ya. Ya 10.000 wis apik ya. Iku. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kalau orang bawa siwak memang sunnah Kanjeng Nabi, ya kan? Tetapi harus tahu caranya. Harus ngerti caranya. Mosok siwak disai mendino gak diumbabel. Ini juga ya mengurangi fungsi dan manfaat, ya. Jadi kalau sampean pegang siwak, ya seratnya siwak, serat nih, itu 1 cm, aminilah, atau 1,5 lah, dibuat sikatan itu kan. Itu maksimal 7 hari itu sampean buang, ganti bawahnya lagi itu. Oh jadi jarno, saya pernah tahu orang pakai siwak itu sampai wireng serate. Ya Allah, iki ngomong gidal kok nang kene kabeh kok. Ya, jadi sunnah ya sunnah, tapi kudu ngerti carane nangani sunnah. Ya. Siwak juga setelah digunakan nyun sewu, ya kata guru saya al yaumiyah 1 hari itu dicuci. Ya. Siwak dicuci dengan air yang mengalir. Atau setelah cuci sama rendam dengan air mawar, ya kan? Direndam. Atau dengan air kembang-kembang yang biasanya di kuburan ini direndam, gak apa-apa, lebih bagus. Ya.
supaya seger. Ya. Terus kemudian serat siwak itu lek sudah kadung mekar, Pak. Lo mekar ya, jeprak itu gantiin. Ojo jeprak juwarno ini. Karena yang bagus bukan jepraknya, lembutnya serat yang kayak sikat gigi lah, kayak itu lah, kayak gitu. Kalian lihat ya, banyak orang bawa siwak, kawat gede cembung ini, itu seratnya kawat gede, jarno ya. Berarti nggak ngerti cara menangani siwak, ya itu. Apa nggak ada kadaluarsanya? Memang nggak ono jenenge dahan ranting. Tapi lama-lama nggak diganti atau dicuci, ya nanti manfaatnya berkurang, ya manfaatnya berkurang, segarnya berkurang. Lah nyimpen siwak ojo nanggone gelap atau lembab, ya tekek nang meja, tekek nang terbuka, Pak. Jangan selalu di saku ya. Keliru besar kalau ada orang mengatakan siwak di nggono nang. Jadi nanti nang sae terus ya. Itu lembab. Lah sampean lek ana siwak iku rada ijo-ijo, iku jamur, Pak. Duduk itu jamur. Sebab siwak digidal terus gak tahu dibersiheni, itu akan menjamur. Hati-hati. Ya. Itu akan menjamur. Makanya kita harus membedakan di siwak sing asli tidak asli. Salah satu siwak asli itu adalah warnanya coklat kekuningan, coklat ke abu-abuan. Itu asli. Yang kedua itu aroma wangi asli. Ya. Asli wangi. Lah sampean tuku siwak wangi, terus sampean go mule, ya, terus gak wangi, berarti zat kimia. Sekarang ini hati-hati, siwak akeh sing zat kimia, ekstrak dari rasa siwak. Oh. Bayang ya. Bahaya. Wong saiki kabeh gampang dipalsu, ya. Gampang dipalsu. Terus keras, Pak. Yang palsu keras. Loh, kok palsu bukan palsu siwaknya, kayunya beda. Ya, itu seratnya itu enggak lembut, sangat keras. Ya sampean loro kabeh gusine sampean. Ya. Jadi kita harus tahu ilmunya. Sekarang ini nyun sewu banyak wong ngaku-ngaku sunnah tetapi gak ro ilmu nglakoni sunnah. Iki iso salah kaprah saestu, ya. Makanya kabeh wong ngejar sunnah tapi gak ro ilmune, salah kaprah. Salah kejadian, ya. Makanya ngaji. Aku bolak-balik ya Allah. Kadang-kadang arek nom-nom itu bukan kita benci sholawat, juga aktivis sholawat ya. Jadi ngejar-ngejar aktivis sholawat tapi gak duwe adab, betul. Gak duwe adab, gak duwe etika, sok-sokan banyak. Bener itu sunnah, tapi banyak yang gak ro ilmune cara ngelakoni sunnah. Hati-hati lo ya. Gerudak-geruduk tapi gak tahu ngaji, hati-hati. Saiki akeh geruduk tapi gak gelem ngaji. Ini perlu ya, maka ngaji itu perlu. Nah, kemudian ukuran siwak ya panjang itu antara 15 sampai 20 cm. Ya. Ya lek 10 apa-apa lah, 10. 15 sampai 20 cm atau 10 sampai 20 cm. Itu ukuran umum. Ojo nyekel siwak dawa. Sakmene cekel iki siwak angkate mentung wong sampean. Atik gede dawa pisan, gede pisan. Iki nggawa penjalin ta nggawa siwak ini kan. Ya. Ya Allah. Niki para hadirin rahimakumullah, dan diameter yang paling bagus kalau kita mengacu kepada keterangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Itu siwak Nabi itu diameternya itu 1,5 cm. Sakmene lah ya. Sak jempol iki, 7 jempol Arab, ya men iki lah. Nah, men iki lah, ya. Itu 1 sampai 1,5 cm kalau merujuk kepada keterangan para ulama. Ya. Lah, cara mengupas serat itu kadang orang gak ngerti. Ya. Kalau kulitnya monggo disileti gak apa-apa. Tapi kalau seratnya asli itu lembut, dikunyah. Dikunyah sampai lembut. Ojo dikepro, ya ajur kabeh.
Kadang-kadang saya lihat sendiri ketika arek-arek itu siwak itu dipalu, tok ya rusak, dikunyah. Tapi yang pemain tuku siwak diumbase. Ojo kemudian mentang-mentang sunnah sampean tuku nak barang sing jemok kasih wae tangane wong akeh. Kena debu ya si wong kena malah diumbase, resep baru di sak meter setengah ya. Terus di kulitnya dikunyah sampai lembut ya, sampai lembut. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi, dikunyah. Lah wis ngunyah, Pak. Pasti kan muncul air kan ya. Iya kan? Dikunyah kan sampai lembut. Ojo dilepeh, lek. Dilek. Itu vitamin. Ya, itu vitamin. Dulu di pondok begitu. Ya, tapi ya diombah. Ya. Nyun sewu. Lah sikat gigi nang pondok rene iso gantian. Sik kolu. Sing gak kolu sewa. Sikat gigi diumbas beres ya. Gantian. Kadang sikatku hilang gak ada arek ini kan. Tapi lek siwak ndak ono sing njogo, jijik. Niki. Jadi siwak itu dipotong ya, dikupas, kemudian digigit, dikunyah. Dikunyah sampai timbul serat. Seratnya terbuka. Bulu-bulunya sampai halus ya. Nah, setelah sampean lupa sampai gigit sampai metu serat-serat halus gitu. Sampean kum. Ya. Sampean kum, kemudian apa? Direndam dan tiap 7 hari itu diganti seratnya. Kenapa 10 cm? 1 cm potong ya, santi maneh, kupas maneh, kunyah maneh sampai endek ini. Ya, sampai endek. Tapi iso kendeken angel sampean, kelek sampean kok. Kecilin, ate untune bolong bisa muncul ya. Hati-hati. Jadi ya bisa ngukur dewi lah ya, itu. Para hadirin rahimakumullah, dulu itu enggak ada sikat gigi ya. Pasta gigi gak ono, sikat gigi gak ono. Jadi sing ono pohon arok atau zaitun atau pelepah kurma atau pohon limau, pohon mimbau dan sebagainya dulu. Nah sekarang zaman modern itu ono pasta gigi, ono sikat gigi. Pertanyaannya, apakah fungsi siwak bisa digantikan oleh sikat gigi dan odol? Kan gitu. Ya. Jadi para ulama beda pendapat, ono sing ngarani boleh ndak boleh. Sebab beda kaca aspeknya. Satunya aspek dari fungsi. Boleh kalau fungsinya membersihkan gigi. Karena siwak itu benda untuk membersihkan gigi. Sedangkan tasawuf menggunakan benda untuk membersihkan gigi itu macam-macam, ya. Itu kata para ulama beda pendapat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya, selain pohon arok, selain siwak sini dipakai para ulama Nabi dan sebagainya, itu boleh, ya. Dalam kitab Fathul Qorib, ya, karangannya Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1511 Masehi di Mesir, itu jelas dalam kitab Fathul Qorib, ya, mengatakan bahwa ya kayu siwak tidak harus arok, apapun boleh digunakan sebagai siwak untuk membersihkan mulut boleh. Tapi yang delok ojo ngawur mosok parute klopo mengke siwakan misalnya. Ya harus lihat-lihat ya, lihat-lihat. Contoh lagi, itu ulama dulu. Bagaimana ulama sekarang? Wis tak joko situ ae pendapat. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili ya rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu loh, kontemporer kan. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dari ulama mazhab Syafi'i ya, beliau tegas mengatakan boleh menggunakan selain siwak, boleh. Isti'malu audin au nahwiha, kata beliau, apa, penggunaan kayu atau au nahwiha atau sejenisnya boleh ya, boleh. Tapi sampai lihat-lihat ya, ojo dalil boleh selain kayu siwak sampai kayu
kayu apa sengon gawe siwa yo merotoli sampean ya. Seratnya gede-gede bisa nih. Ini. Nah, kemudian bagaimana hukumnya siwa ya. Hukum siwa itu para ulama 4 mazhab ya. Itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Sepakat. Hukumnya sunnah. Niki diceritakan dalam berbagai kitab mazhab termasuk Syafi'i, termasuk oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullah sing wafat tahun 1105 Masehi dalam kitab Ijma'ul A'immatil Arba'ah wa Ikhtilafihim. Dia mengatakan 4 mazhab sepakat bahwa hukum siwak itu sunnah ya. Terutama ketika mau sholat, terutama juga mau baca Al-Quran, termasuk bau mulut terasa, itu adalah waktu siwak. Cuma yang beda pendapat 4 mazhab ini ketika Ramadan, siwakan Ramadan oleh gak, itu toh yang beda ya. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan tidak makruh. Sama sedino siwa enggak masalah. Yang penting siwa aja mlebu tenggorokan ngono mosok siwa ngono ya. Itu enggak makruh. Tetapi dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Maliki, Hambali itu mengatakan makruh dengan catatan melebihi zuhur. Ya, atau matahari terlihat panas sekitar jam 11 ya, itu boleh ubah. Tapi kalau setelah tergelincir matahari setelah zuhur itu makruh oleh mazhab Syafi'i. Kenapa? Waya ngelak-ngelake wong. Kuatir jiwaan dilek. Waya ngelake poso. Niku ya. Jadi bagaimana? Apakah boleh mengganti kayu siwak dengan benda lain? Ya, kembali ke 4 mazhab. Karena panduan kita untuk fikih 4 mazhab. Ya. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan boleh mengganti kayu siwak dengan benda apa saja. Yang penting aman digunakan dan fungsinya membersihkan gigi dan mulut. Jadi mazhab kita Syafi'i membolehkan. Ya, membolehkan. Bahkan yang saya di Arab Saudi sekarang ini kalau orang siwaan pakai pohon basam. Basam ini pohon berduri tapi wangi, teman. Itu apa? Ada yang menggunakan seperti itu. Ya, ada. Dipertegas dalam kitab Kifayatul Akhyar karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah sing wafat tahun 1428 Masehi di Damaskus. Niku tegas dari mazhab Syafi'i bahwa boleh ya, boleh menggunakan yang lain. Contoh, yang penting barang itu aman dan bisa membersihkan gigi dan mulut. Sampai misalnya gak duwe siwak, gak sikat gigi, boleh kata kitab Kifayatul Akhyar menggunakan potongan kain. Boleh. Sampeyan gak sikatan pabrik yo. Gosok ono klambine sampeyan cocok-cocok. Tapi beliau mengatakan walaupun boleh dengan alat lain yang aman, diniatkan siwaan. Paham ya? Diniatkan siwaan boleh dengan benda-benda yang agak kasar ya. Tapi beliau tetap mengatakan kayu arok atau siwak itu lebih afdol ya, lebih afdol. Atau menurut imam lain, Imam Ibnu Abdil Bar ya, dalam kitab Al-Istizkar sing wafat tahun 1701 Masehi di Spanyol niku mengatakan boleh mengganti benda kayu siwak sebagaimana dipakai oleh kebiasaan masyarakat. Di Indonesia itu siwak ya jarang ya, sebagian menggunakan, kebanyakan pakai nopo sikat gigi dan pasta gigi.
Nah, kalau kita mengambil pendapat dari kitab Kifatul Akhyar, dari kitab Fathul Qorib, dari kitab Istidkar karangannya Imam Ibnu Abdul Bar, berarti boleh menggunakan benda selain kayu siwa. Cuma beliau tetap mengatakan tetap lebih afdol pakai kayu siwa. Nggih. Niki. Ini para hadirin rahimakumullah, nggih. Mazhab Hanafi boleh dalam arti itu harus sejenis dengan kayu siwa. Bedanya ya, kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu boleh walaupun bukan kayu, asal fungsinya membersihkan kotoran gigi dan mulut. Tapi kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu tidak boleh, tetap boleh diganti, tetap sejenis kayu. Paham ya? Itu bedanya seperti itu ya. Para hadirin rahimakumullah, mengapa mazhab Syafi'i mengatakan itu boleh diganti? Sebab mazhab Syafi'i melihat fungsinya, sedangkan mazhab Hanafi melihat alatnya. Oh, beda ya. Kenapa fungsinya? Sebab satu alasan ya, itu sebab siwak itu ibadah ghairu mahdhah, ibadah bukan wajib, termasuk hukum sunnah ya, hukum sunnah. Jadi fungsinya itu makulatil makna. Apa? Itu perintah siwa itu bisa dicerna oleh akal sehat. Oh, fungsinya berseni mulut, maka alat lain yang fungsinya sama boleh digunakan. Ini dasar sebagian dari alasan mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, jadi sunnah siwak dalam hal apa kita sunnahkan? Hadisnya buahnya apa? Cuma yang paling banyak itu ketika mau sholat, ketika mau baca Quran, ketika bangun tidur, ketika mau makan. Ini sering digunakan dalam momen seperti itu. Atau mulut kita bau, ya itu baru kita siwaan. Ya, mau makan. Mau pergian pun sama ya, mau pergian kemanapun itu sampeyan bawa siwak. Sebab siwak itu dibenci setan, mendapat ridha Gusti Allah, disenangi malaikat, gawa tok lho senangi malaikat ya, mardhatun itu akan mendapat limpahan ridha li Rabbi, dari Tuhan kita ya. Jadi banyak fungsinya ya. Jadi sunnah siwak sebelum sholat gini Pak, kadang-kadang yang sewu sunnah ya sunnah, tapi gak ada carane. Saya pernah enggak ketika sholat sama jajari wong ya nggo siwak klotak sering. Kadang ayo sering. Kira-kira saya jijik enggak itu? Jijik enggak? Kadang-kadang gidale nempel di nang arep jadang ini. Sampe delok. Coba. Ya, makanya ya, walaupun kita mazhab Syafi'i, tapi mazhab Maliki mengatakan wong lek salat ketika berjamaah makruh siwaan malah ayo. Makruh siwa. Sampean jamaah yo jajar siwaan tek. Walaupun sampean enggak jijik, orang lain kan jijik, Pak. Terganggu. Wah. Ya, itu. Jadi mazhab Maliki mengatakan makruh ketika orang praktek bersiwak mau sholat di dalam jamaah masjid. Kalau guru saya walaupun beliau mazhab Syafi'i di dalam penggunaan praktek di masjid itu cenderung pakai pendapat mazhab Maliki prakteknya. Kenapa? Sebab kebanyakan orang ngawur Pak ketika siwak di masjid. Ya, itu dikotok-kotok ini kan. Jadi karena kata mazhab Maliki masjid itu adalah suci dari kotoran, sedangkan mulut kita dibersihkan kotoran oleh siwak, maka nggak boleh kita mengeluarkan kotoran di dalam masjid. Ya, itu harus kita pahami. Ya, jadi siwak itu membersihkan kotoran, sedangkan masjid itu tempat suci dan bersih. Yang ketiga, bisa mengganggu pemandangan orang lain. Ya lek siwak sampean apik, Pak. Bersih, halus, apik ya.
Kadang siwak wireng digawe ya Allah. Ya, seratnya ada diganti belas. Ya cici orang pemandangan. Kemudian yang lain tindakan tersebut tidak etis. Tidak etis. Kemudian sebab lain apa? Mengganggu kekhusyuan orang lain. Coba sampean siwaan ya. Kotak. Ono wong siwaan iku serate gak ono, Pak. Sik kayu. Tahu sampean ngalami? Jadi kotak. Ya sing Allahu Akbar batin. Apa wae kotak. Kadang-kadang mari siwaan itu didekek nang gore sajadah. Ya. Bagi sampean yang siwaan enggak jijik, bagi orang lain jijik. Pemane kepeh ngono ya. Kepeh terus nang serban sajadah kepeh pisan. Ya. Gimana caranya untuk praktek? Ya, prakteklah tidak waktu berjamaah. Misalnya iqamat, apa sudah siwa ono sih. Paham nggih? Kalau kemudian jejer jamaah sampean siwaan. Ya, dikhawatirkan tadi mengganggu jijik dan sebagainya, mengganggu kekhusyuan orang lain. Inilah alasan paling mendasar sebab kata mazhab Maliki bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Niki Pak. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Aslinya siwak ini perintah langsung saking Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Aslinya itu perintah Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Bahkan Kanjeng Nabi menurut Ibu Aisyah itu cerita, Kanjeng Nabi tidak pernah melalaikan siwak. Bahkan sampai beliau mau nazak, mau meninggal, itu sempat njaluk siwaan Kanjeng Nabi. Ini riwayat Ibu Aisyah sahih. Jadi panjang hadisnya begini. Ketika Kanjeng Nabi sakit parah mau meninggal, itu di pangkuan Ibu Aisyah. Di dada beliau dipangku sama Ibu Aisyah. Kemudian masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar, ponakannya dari adiknya dari Ibu Aisyah. Nah, waktu itu bawa siwak. Abdurrahman bin Abu Bakar bawa siwak. Beliau wafat tahun 671 Masehi dipakai. Niku Kanjeng Nabi matanya melihat siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ibu Aisyah kan bojo nih Pak, paham kan tentang psikologi. Oh, Kanjeng Nabi ndelok siwake Abdurrahman bin Abu Bakar. Oh, delok. Diambillah siwaknya Kanjeng Nabi, dikunyahlah oleh Ibu Aisyah. Setelah itu diberikan Kanjeng Nabi siwaan. Kata Ibu Aisyah, saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi siwaan yang paling bagus ketika beliau mau wafat. Itu jadi siwak itu perintah pesan malaikat Jibril, diajari malaikat Jibril, apapun yang disampaikan malaikat Jibril itu pasti saking Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi ini mikir, lek siwak iki zaman sakmono, kata Kanjeng Nabi, kata guru saya, zaman sakmono lho Pak, zaman Kanjeng Nabi, siwak ini barang mahal. Paham ya? Siwak impor. Impor siwak itu. Ya. Nah, karena impor pasti mahal. Kayak kawur barus di mana? Di Sumatera itu kan. Itu yang impor. Sinten yang impor kawur barus di Mekah? Ibu Khadijah. Sayyidah Khadijah itu bojo Kanjeng Nabi, pedagang, ya. Itu bukan orang Quraisy. Beliau orang luar Quraisy. Kenapa? Sebab wong wedok ketika jadi pedagang zaman sakmono gak ono. Tidak oleh. Tidak boleh. Ibu Khadijah tadi konglomerat perempuan. Nah, sebagian ulama mengatakan sebagian ya. Bisa-bisa juga Ibu Khadijah duduk orang Arab. Loh, ini penelitian. Jangan salahkan. Ya, bisa diteliti sejarah ya. Sejarah bisa pakem, bisa berubah tergantung bukti dan analisa kan gitu. Ya. Tuh, jadi ada riwayat saya lupa dalam kitab apa,
salah satu barang yang diimpor oleh Botija itu adalah kapur barus dari Tapanuli. Jadi sudah lama Indonesia ini berdagang dengan Arab atau kaum Quraisy, sudah lama. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Ya. Wes nek bahasa iku kok suwe lah. Sampeyan karo kan Ibu Dajjal itu wong Arab kan. Lho, Kanjeng Nabi lek mlaku nang hadis lho nindu. Petuk mesem. Lek sampeyan wong Arab asli, Pak. Enggak lho mlakune. Lah Kanjeng Nabi lho ndelu mesem. Iku dari gennya saja gesturnya sudah tidak ber-Arab ya. Embo. Wallahu a'lam. Cuma ya ono sing ngarani Nabi Ibrahim Siti Hajar itu bukan orang Arab, tapi ya mohon maaf ini peneliti ada yang mengatakan Siti Hajar bojone Nabi Ibrahim sing duwe anak Ismail, Siti Sarah duwe anak Nabi Ishak. Siti Hajar itu wawalam ya, kata sebagian ahli sejarah itu berasal dari Jawa. Dari Jawa. Dari ciri khas tubuhnya dan sebagainya bukan orang sana, ya, orang Jawa. Wawalam. Sebab turunan dari Nabi Ismail sampai Kanjeng Nabi itu beda dengan orang Arab, badannya dan sebagainya. Wallahualam ya, ini penelitian. Bisa dilanjut dengan keterangan yang lain. Para hadirin rahimakumullah ya. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan, "Duh, iki kakak kabeh umatku iso siwaan iki ngoten." Nabi dawuh ya, "Laula an asyqa." Andai kata tidak memberatkan an ummati dari umatku, la amartuhum bisyiwakin, maka saya perintahkan mereka untuk memakai siwak. Ya. Kulli sholatin, saben-saben sholat. Tuh. Laula an asyqa, andai kata gak ngabotno umatku, la amartuhum, tak perintahkan mereka untuk siwak setiap kali sholat. Nah, berarti ini menunjukkan tidak semua orang bisa beli siwak, tidak semua orang bisa siwaan, dan tidak semua orang gelem siwaan. Nah ini Kanjeng Nabi berarti paham ya. Hadis kedua, tasawwaku fa inna siwaka mathaharatun li fami mardatun li rabbi. Itu perintah siwak ono sira kabeh, sebab siwak itu adalah mensucikan mulut, ya juga penyebab ridho dari Gusti Allah. Nah, ini riwayat dari Ibu Aisyah ya. Hadis kedua itu riwayat dari Ibu Aisyah. Banyak ulama hadis seperti Imam Ibnu Hibban sing wafat tahun 965 masih di Afghanistan. Riwayat Imam An-Nasai sing wafat tahun 915 masih di Mekah. Riwayat Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, riwayat Imam Abu Naim, Abu Ibnu Huzaimah, macam-macam banyak ulama yang meriwayatkan. Okay. Sebab Kanjeng Nabi juga dawuh, thayyibu afhahakum, afwahakum. Ya, baguskanlah mulut kalian bisyiwaki dengan siwak, fa innaha turukul Quran, sebab mulut yang digunakan untuk siwak turukul Quran, jalannya Al-Quran. Artinya sebelum kita baca Quran, sunahkan untuk bersiwak dan sebagainya. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah, sakula sampaikan tentang keutamaan muqaddimah dari siwak.
hadis 1 hadis 2 nggih mugi-mugi keterangan niki mata manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil hadi wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.